got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yunita dengan NIM 22020266076. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan B angkatan tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hukum tata pemerintahan sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas mata kuliah hukum tata pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Solihin Bone SHMH. Hukum tata pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan negara atau tunduk pada hukum, mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hukum tata pemerintahan adalah cabang ilmu hukum yang membahas tentang tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan kekuasaan, penegakan, dan kewibawaan hukum. Topik bahasan utama hukum tata pemerintahan antara lain yaitu ruang lingkup hukum tata pemerintahan, landasan hukum tata pemerintahan, kedudukan hukum pemerintahan, wewenang pemerintahan, tindakan atau perbuatan pemerintahan, instrumen atau sarana pemerintahan, keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan, dan penegakan hukum pemerintah. Hukum tata pemerintahan juga mencakup konsep Pancasila sebagai asas hukum tata pemerintahan yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi acuan bagi para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada dasarnya, hukum tata pemerintahan adalah cabang hukum yang membahas tentang struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintah, serta cara mengelola kekuasaan dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ruang lingkup hukum tata pemerintahan sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, sarana-sarana bagi pemerintah dalam menyelenggarakan negara. Yang kedua, bagaimana mengatur hubungan antara pemerintah sebagai yang punya kekuasaan. Yang ketiga, mengatur norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan. Kegunaan hukum tata pemerintahan sendiri yaitu bisa memahami apakah pemerintah bisa bekerja mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hubungan tata pemerintahan dengan ilmu yang lain. Hukum tata pemerintahan dengan ilmu yang lain, misalnya dengan hukum pemerintahan, adalah yang pertama, hukum tata pemerintahan sebagai sumber dan substansi hukum tata negara. Ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum dari hukum tata negara. Contohnya ketentuan presiden yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu hukum tata pemerintahan sebagai instrumen kekuasaan. Hukum tata pemerintahan mengatur interaksi antara hubungan penguasa dan rakyat serta antara sesama warga. Hukum juga merupakan instrumen kekuatan yang mencakup pengaturan, pemeliharaan, ketertiban, dan pembatasan perilaku individu. Dengan menggunakan kekuasaan, sanksi dapat diterapkan kepada pelanggar hukum. Yang ketiga yaitu hukum tata pemerintahan sebagai produk kekuasaan. Hukum merupakan produk dari kekuasaan. Produk tersebut mengatur keterkaitan hubungan antara penguasa dan rakyat serta antara rakyat. Yang keempat yaitu hukum tata pemerintahan sebagai sumber hukum. Hukum tata pemerintahan adalah sumber hukum dalam bidang kajian hukum tata negara. Contohnya yaitu proses perubahan konstitusi Indonesia tahun 1945 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjelaskan hubungan antara ilmu pemerintahan dan hukum tata negara. Dalam konteks ilmu hukum, hukum tata pemerintahan merupakan sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Topik ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum dalam kajian hukum tata negara. Dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu pemerintahan dan hukum tata negara mempunyai ontologi, epistemologi, dan aksiologi masing-masing. Namun, keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri pada tataran pelaksanaannya. Ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Sumber hukum tata pemerintahan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang berasal dari perasaan atau pengalaman masyarakat, meliputi pendapatan umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, dan politik hukum. Yang kedua ada sumber hukum historis. Sumber hukum historis adalah sumber hukum yang didapat ditemukan atau dikenal dari segi historis, seperti dokumen-dokumen kuno, lontar, dan lain-lain.
Yang ketiga ada sumber hukum sosiologis. Sumber hukum sosiologis adalah sumber hukum dalam arti sosiologis, yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang telah memiliki bentuk sebagai kaidah hukum seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, hukum adat ketatanegaraan, dan konvensi. Asas-asas hukum tata pemerintahan adalah prinsip atau dasar yang mengatur tindakan pemerintah. Beberapa asas-asas hukum tata pemerintahan yaitu yang pertama ada asas kepastian hukum, yaitu hukum harus diselenggarakan dengan kepastian yang berarti adanya tindakan yang teratur dan konsisten. Yang kedua yaitu asas kecermatan, hukum harus diselenggarakan dengan kecermatan yang berarti adanya tindakan yang tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga yaitu asas tindak menyalahgunakan wewenang, hukum harus diselenggarakan dengan tindak menyalahgunakan kewenangan yang berarti adanya tindakan yang tidak melewati batas kewenangan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu asas keadilan, hukum harus diselenggarakan dengan keadilan yang berarti adanya perlakuan yang seimbang dan adil. Yang kelima adalah asas fair play, hukum harus diselenggarakan dengan fair play yang berarti adanya tindakan yang adil dan tidak menyembunyikan informasi yang penting. Yang keenam yaitu asas keseimbangan, hukum harus diselenggarakan dengan keseimbangan yang berarti adanya perlakuan yang adil dan tidak menyebabkan kerugian bagi seseorang atau kelompok. Semua asas-asas di atas merupakan dasar yang mengatur tindakan pemerintah dan harus diselenggarakan secara teratur dan konsisten. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.